يعلم السر وأخفى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم. Yang dimuliakan oleh Allah, Pak Sarijo dan istri, mudah-mudahan beliau ini insyaallah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cirinya di hari kiamat yaitu lehernya dipanjangkan. Amin. Panjang tapi panjang ganteng, bukan kelihatan kayak blekok, tahu nggak? Itu hadisnya tukang azan yang membangunkan sholat subuh dan lain-lain. Saking ikhlasnya Bilal itu nama orang, tapi di masjid ada pengumuman muadzin tuh Bilal, padahal Bilal tuh nama orang. Bener nggak? Kok bukan muadzin tuh? Giliran khotib itu khotib, ya bukan Rasulullah di situ. Padahal khotibnya Rasulullah, tapi muadzinnya tuh Bilal. Kok Bilal itu? Bilalnya Pak Sarijo. Insya Allah makomnya seperti Bilal bin Rabah di surga insya Allah. Amin ya Rabbal. Beliau mudah-mudahan diberkahi hidupnya. Ya mudah-mudahan karirnya di Gajah Tunggal naik terus. GM ya, Eksekutif General Manager, bukan GM lagi insyaallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya setuju, saya dikasih waktu 15 menit saja karena ada tamu di rumah. Ya saya setuju insyaallah. Ini panitia memang bijaksana. Intinya begini, di dalam Islam ini kita ini manusia seringkali diadakan penyucian, pembersihan. Mohon maaf ini pengantin-pengantin baru dan butut ini, mohon maaf nih aktivitas malamnya, lembur malamnya ini perlu dirubah sekarang nih. Itu ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada seorang hamba melakukan kewajibannya sebagai suami istri, diawali dengan doa Allahumma jannibnas syayatin wa jannibis syaitan fima, itu lam tadurruhu ummus sibyan. Setan yang mengusik-musik janin itu saking lengketnya dengan janin disebutnya ummus sibyan, bapaknya ibunya janin. Dan kalau orang yang melakukan senggama bersetubuh dengan istrinya, suami istri, lalu membaca doa ini, itu dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bayinya kalau kebetulan itu jadi, itu tidak akan bisa diganggu oleh setan yang namanya ummus sibyan. Nah kalau ada anak bandel banget, itu bapak ibunya nggak baca doa, itu jangan salahin tuh Pak Ustadz tuh, berarti bapak ibunya nggak baca. Lu anak siapa? Emang anak setan itu. Betul nggak? Jenisnya yang bersetubuh itu manusia, tetapi yang ikut serta adalah hadis setan. Jangan dipelototin, dia bukan anak setan. Itu pertama. Jadi pertama kali manusia ini mau tumbuh, terus disucikan. Belum lagi kalau berbicara tentang makanan dan lain-lain, subhanallah. Kemudian sudah lahir, ya, sudah lahir ada aqiqah. Kalau di pasar Kemis dan lain-lain, itu sebelum lahir ada 7 bulan. Ya, saya
mohon maaf dengan segala hormat saya revisi. Saya disuruh ceramah 7 bulan di Kunciran. Saya bacakan surat As-Sajadah. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Sebelum saya terjemahkan dan tafsirkan sedikit, mohon maaf, salam kepada DKM Gajah Tunggal, bahwa Pak Sarijo dengan teman-teman di sini sudah hafal surat As-Sajadah. Di bawah naungan bimbingan Pak Ustadz Nurdin. Sudah hafal di sini. Makanya ngunyem terus tuh, lihat tuh, yang ketika saya baca semuanya ngunyem terus jamaah di sini. Ngunyemnya ngunyem itu kali apa yang nyelip daging kali. Intinya manusia ini prosesinya 3 kali. 40 hari sebagai nutfah, air mani yang hina. 40 hari kemudian sebagai darah kental, ya, alaqah namanya. Dan 40 hari kemudian menjadi mudghah, sekerat daging. Di dalam hadis fayursalu ilaihil malak, diutuslah malaikat. Apa kerjanya? Summa sawwahu, dibentuk. Wa nafakha fihi min ruhihi, ditiupkan ruh. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, diberikan pendengaran, penglihatan dan hati. Ya. Kemudian kembali kepada hadis Arba'in An-Nawawi, itu ditulis 4 perkara. Masanya adalah 3 kali 40 hari sama dengan 120 hari sama dengan 4 bulan. Saya bilang, ibu, saya tanya kandungannya usia berapa? 7 bulan. Saya bilang, ibu terlambat manggil saya. Kalau ibu manggilnya sebelum 4 bulan, saya enak doanya. Ya Allah, sebentar lagi engkau akan mengutus malaikat. Malaikat itu akan membentuk, akan meniupkan ruh, akan memberikan pendengaran, penglihatan dan hati, akan menulis 4 perkara. Doanya, ya Allah, jadikan dia orang yang ganteng kalau laki-laki, yang cantik, blaem-blaem kalau perempuan. Patimplak apa si Ucit? Blaem-blaem. Terus tulis 4 perkara yang baik semua. Kalau sekarang 7 bulan udah tanggung, ibu udah jadi, malaikatnya udah ngabur, udah keluar dari rahim ibunya. Saya bilang kalau tradisi 7 bulan itu harus ada, lebih baik diganti sebelum 4 bulan, jangan 7 bulan. Bulan sekawan. Ya. Tuh dibersihkan. Kemudian ada aqiqah, besar sedikit, ada khitan, dibersihkan terus. Dan yang paling hebat, ya, yang paling hebat, manusia ini di dalam surat Yasin. Di dalam surat Yasin ini, ayo ikutin saya, coba pembersihannya, pembersihan akidah. Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum. Terus, ya bani Adama, alla ta'budus syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Ini kalau dikaji, ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering baca surat Yasin, tolong nomor 60 sampai 63 ini kaji. Jangan hanya dibaca, tapi dikaji. Ini penting. Alam a'had ilaikum,
Ini seakan-akan teguran dari Allah ketika kita lupa bahwa kita sudah diberikan janji. Bukankah aku pernah memberikan janji atau perintah yang berbentuk janji? Apa itu? Kalau hadisnya adalah al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian kita dengan malaikat Allah yang diutus ketika kita ada di dalam rahim, malaikat datang. Dan ada lagi pendapat para mufassirin bahwa perjanjian itu sebelum kita berada di dalam rahim. Apa isinya? Mau nggak sholat ente? Allah ta'budu syaiton. Janjinya ada dua. Pertama, kamu jangan ngikutin setan. Setan tuh nggak bersih, kotor dia. Ya, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata. Sekarang ini televisi isinya setan. 7 manusia harimau. Bener? Itu japra lo. Mata setan lo. Itu manusia yang kekuatannya didramatisir lebih dari manusia fitrahnya. Itu adalah ilmu setan. Jadi isinya setan semua. Allah ta'budu syaiton. Kamu jangan ikut setan. Bersihkan tuh akidah. Gitu. Nah, al-adul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian kita dan malaikat Allah adalah salat. Faman tarokaha faqad kafara. Siapa orang yang tidak salat, itu menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sudah jatuh kafir dia. Jadi orang yang tidak sholat sudah dikatakan kafir oleh Rasulullah. Maka ada perdebatan, kalau tidak sholat disolatkan jangan. Yang jelas kalau orang tidak sholat mah jangan disolatkan di masjid lah. Benar nggak? Kalau tidak sholat udah jangan disolatkan di masjid. Perkara dia disolatkan atau tidak itu terserah. Ada perdebatan. Sebab hadisnya, orang yang tidak sholat dia sudah jatuh kafir. Faman tarokaha faqad kafar. Dibersihkan gitu. Subhanallah. Ya, saya kembali kepada surat Yasin. Janji kita dua. Pertama, Allah ta'budus syaiton. Ikuti. Allah ta'budus. Kamu jangan ngikutin setan. Setan itu apa? Hei, iblis. Apa? Pocong. Apa? Mama lampir itu setan tuh. Jadi setan itu, saudara-saudaraku, bukan jenis, sifat. Sifat dari membangkang kepada Allah Subhanahu. Setan adalah manusia atau jin yang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu. Tidak sholat berarti setan. Tidak sholat berarti tidak puasa, minum khamr, membunuh orang, setan. Perempuan tidak pakai jilbab berarti benar nggak? Benar nggak? Banyak gak setan di televisi? Banyak gak setan di rumah lo? Setan semua. Itulah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei, kenapa kamu begitu? Ditegur oleh Allah. Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus. Coba lihat udah 15 menit Kang ya. Belum. Subhanallah. Bukankah aku pernah berikan janji, kok kamu lupa? Kira-kira begitu surat Yasin itu Kang. Ibu-ibu yang sering baca Yasin, bapak-bapak rajin suruh baca Yasin per hari Jumat, tapi mohon maaf jarang ditafsirkan seperti ini nih. Ini berkahnya ada Marawis Al Paralon. Masa sih Al Paralon? Masya Allah. Tapi didebat oleh orang Arab nih kayaknya nih. Atau paralon aja, jangan pakai al.
Bahasa Indonesia yang pakai al cuma almari, algojo, aluminium. Ada lagi ahli catur, ahli karpet. Itu yang pakai al, tapi al palaron mah nggak ada, Pak. Wah, harus di salah laporin kepada komite pertemuan Arab. Astagfirullah, ini al paralon, Arab-Araban. Ini menghina paralon kan, Arab dipendem jadi. Oh gitu. Al gitu. Al gojok ya itu almari. Udah berkahnya beliau datang. Yang kedua, ya wa an ya'buduni hadzas siratum mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Kita ibadah, ini bersihkan nih. Kita ibadah hanya kepada Allah, minta pertolongan juga hanya kepada, jangan kepada Syekh Saman. Kelelep panggil Syekh Saman pasti datang. Ya Allah. Jadi ibadah hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada, dengan tata cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu, yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Jangan ngakunya umat Muhammad tapi amaliannya jauh dari syariat Rasulullah sallallahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bersihkan. Wa ma umiru, ikuti. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah yang ikhlas. Ikhlas itu artinya tidak ada unsur kemusyrikan. Tidak ada syariat lain kecuali yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saja, ya, pembersihan ini tentang hitam. Cuma tolong ya. Sering kita bersyahadat? Ayo ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. La ilaha illallah itu ada 2 poin. Pertama, la ilaha. La ilaha itu la-nya menafikan. Semua bentuk ibadah yang ada di dada dikuras, tidak boleh ada. Dikosongkan, dibersihkan dulu. Benar? Itu la ilaha illallah. Baru illallah ditancapkan Allah di sini. Jangan sampai di sini masih ada kepercayaan, animisme, kejawen, mistik, sihir, ilmu, apalagi kekebalan, terus batu cincin, jimat, ajian. Jangan sampai masih ada terus ditancapkan Allah di sini. Itu yang tumbuh itu sihirnya. Benar? Itu yang tumbuh, bukan Allah. La ilaha subhanallah. Luar biasa ini. Ini yang jarang dikaji oleh kita. Ngaku umat Islam, syahadat terus-terusan, tahlilnya berapa kali, la ilaha illallah, la ilaha. Tetapi amaliannya masih banyak unsur-unsur yang selain syariat Allah Subhanahu. Ini masalahnya. Betul? Sejarahnya hitam gini nih, Kang.
Terakhir nih. Ayo ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahima Rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Shadaqallahul azim. Bacakan Muhammad, ini sejarah penting nih. Ketika Allah ingin menjadikan, kalau bahasa sekarang ada formasi, ada kesempatan lowongan menjadi pemimpin dunia sepanjang masa. Waduh, bukan presiden lagi, bukan menteri lagi, bukan GM lagi, bukan dirut lagi. Ini lowongan ini apa? Lowongan ini apa? Pemimpin global sepanjang masa. Walaupun dia meninggal, tetap kepemimpinannya masih terpakai. Contohnya apa? Ka'bah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim. Sekarang banyak nggak orang yang ngunjungin Ka'bah? Padahal Nabi Ibrahim sudah tidak ada. Jadi kepemimpinan Nabi Ibrahim terus sampai hari kiamat. Kalau Akang sudah hajian insya Allah semuanya ya. Amin. Mau hajian lagi, daftar hari ini besok. Itu kata orang bank berapa tahun? 13-14 tahun. Di Malaysia saya dengar nih, dulu mah katanya hajian yang paling enak ke Malaysia cepat. Sekarang di Malaysia lebih dahsyat lagi. Katanya kuotanya 42 tahun. Yang sekarang di Hitan harus didaftarkan itu. Jadi bayi yang dilahirkan nih semua harus didaftarkan di Malaysia. Kenapa? Nunggu 42, itu pun belum tentu nyampe. Ketabrak motor bisa loh. Zaman sekarang ya. Benar nggak? Wow, subhanallah. Itulah ya kepemimpinan Nabi Ibrahim. Saya akan mengangkat engkau, inni ja'iluka linnasi imama. Saya akan mengangkat engkau pemimpin manusia seutuhnya sepanjang masa. Seluruh dunia sepanjang masa. Apa ujiannya? Kalau di Gajah Tunggal ada lowongan untuk pejabat ya. Kira-kira diujinya apa? Apa? Kira-kira apa di perusahaan? Hah? Seleksi pertama kali mungkin ijazah kan, pengalaman, betul. Baru manajemen, kepemimpinan, loyalitas kan gitu kan. Oh subhanallah. Apa ujiannya? Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat manusia super hebat namanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu ternyata diujinya hanya dengan kepatuhan. Kalimat ini syariat. Ibrahim ini laksanakan 10 syariat. Ini dilaksanakan benar enggak? Fa'atammahun, maka Nabi Ibrahim dilaksanakannya secara sempurna. Apa Allah firman? Qala inni ja'iluka linnasi imama. Kamu lulus Ibrahim. Bapak, ada yang manajer personalia di sini? Salam ya dari saya. Nanti kalau mau menerima karyawan, tolong tuh yang paling pertama diuji dia soleh enggak. Kalau orang sini yang daftar Pak, tolong dibel Ustadz Durrahmin namanya. Ustadz Durrahmin ini orang tetangga. Hah? Ini orang sholat subuhnya jam berapa ini orang? Begitu. Kalau enggak sholat subuh jamaah enggak diterima. Setuju? Mari kita tegakkan syariat Nabi Ibrahim tuh.
Orang yang besar di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai muncul pemimpin memang jabatannya luar biasa, memang deret tuh sederet tuh gelar akademiknya tuh di belakang namanya, di depan namanya bererot tuh. Ya, S-nya bukan S3 lagi. Kayak saya, SD, SMP, SMA, S1. LC lagi. Tahu Bapak lagi LC? Lecak Pak, kebanyakan Pak. Itu. Jadi Nabi Ibrahim itu diujinya adalah diuji pelaksanaan syariat. Dia taat tidak? Tidak taat, tidak lulus. Salam hormat dari saya. Ustadz Siraj ini ikut ngaji nggak? Enggak. Saya pastikan enggak. Sebab apa? Yang ngaji dengan saya cuma 7 orang Pak. Sebanyak ini. Cuma 7 orang Pak. Ini saya curhat kepada Pak Kiai ini. Masa gurunya LC keluaran Kairo, muridnya cuma 7 orang, percuma banget itu. Aduh sayang banget itu. Yang 7 lulus cuma yang tidak lulusnya banyak banget, seabrek-abrek gitu. Tolong nanti jangan marawis Pak. Oh, ceramah lagi Bapak. Saya sampai di sini dulu, lebih dari 15 menit soalnya nih, mengganggu ini. Ya. Nah, saya ulangi, jadi kita sering kali dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah kita, tata cara ibadah kita. Ada akikoh. Akikoh itu pembersihan diri barangkali. Khitan, ya pembersihan. Nah, itu simbolnya itu harus menjaga kehormatan itu. Ya, belum lagi nanti udah dewasa wudhu, itu kan puasa itu pembersihan perut, Pak. Masya Allah dibersihkan berkali-kali umat Islam itu kalau taat. Insya Allah orang Islam itu kalau taat, insya Allah bersih lahir batin. Benar? Saya tanya, hei, kamu udah sholat wajib 5 waktu? Belum? Dasar japra lo. Dek. Kalau orang yang sholat, rajin sholat 5 waktu, kira-kira celana dalamnya bersih nggak? Mohon maaf saya tanya. Celana dalamnya bersih nggak? Bersih. Bener nggak Pak? Ibu, jangan sampai punya mantu orang yang tidak sholat Bu. Celana dalamnya kotor Bu. Isinya kotor nggak? Isinya kotor nggak? Bagaimana nggak kotor? Pipisnya juga di samping samping mobil. Yang dikencingin oleh dia bukan WC tapi ban mobil. Ininya kotor nggak? Tapi orang yang sholat dijamin sampai pakaian dalamnya juga bersih. Hebat. Benar? Dibersihkan terus. Makanya innallaha, di dalam kesimpulannya innallaha thayyibun. Allah itu baik, Allah itu indah, Allah itu bersih. Tidak akan menerima illa thayyiba, kecuali yang bagus, yang bersih. Mudah-mudahan yang hadir di sini insya Allah orang yang bersih lahir batin. Bersih hartanya, amin. Bersih pakaiannya, bersih hatinya, dan bersih akidahnya, serta bersih tata cara ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Allahumma amin ya rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.